Selamat datang kembali, senang sekali Anda bisa bergabung lagi sama kami untuk sesi kupas tuntas sumber informasi pilihan Anda. Hari ini, kita punya materi yang seru banget nih. Kita fokus ke bagian epilog dari buku The Like Switch. Mau lihat gimana itu loh, formula persahabatan yang jadi konsep utama buku ini, gimana sih cara kerjanya di dunia nyata dalam situasi yang ya bisa dibilang cukup ekstrim. Ingat kan, formula ini ada 4 pilar. Kedekatan, terus frekuensi, durasi, sama intensitas. Nah, sumber kita kali ini dari kutipan buku itu yang nulis mantan agen FBI, Jack Schaefer, sama Marvin Carlins. Analis perilaku gitu deh. Oke, misi kita kali ini bedah contoh-contoh nyata dari buku ini. Lihat gimana prinsip bangun hubungan ini dipakai secara strategis, bahkan di dunia spionase loh. Yuk, kita bongkar bareng. Tepat sekali. Epilog ini memang kasih dua studi kasus yang, gamblang banget dan kontras. Satu soal agen FBI yang coba rekrut aset intelijen, satu lagi tentang mata-mata asing yang mendekati targetnya. Ini nunjukin kalau formula ini tuh bukan teori doang di awang-awang, tapi alat psikologis yang ampuh kalau dipakai secara sadar. Ini bakal jadi pembahasan yang menurut saya sih mengungkap banyak soal dinamika hubungan antar manusia. Kadang dengan cara yang nggak kita duga. Oke deh, kalau gitu ayo langsung aja kita lihat gimana formula ini main di lapangan. Epilog ini kan kasih kita dua cerita ya yang instruktif banget. Pertama, soal FBI, si Charles ini yang coba rekrut diplomat asing, julukannya Seagull. Betul, kasus Seagull ini klasik lah dalam konteks rekrutmen intelijen. Tujuannya jelas, ubah target jadi sumber informasi. Coba kita lihat gimana si Charles ini pakai 4 pilar formula persahabatan. Mulai dari kedekatan atau proximity, si Charles ini dia secara strategis dan konsisten ya, milih tempat duduk yang deket sama Seagull, di tempat umum gitu. Tapi yang penting nih di awal, dia sama sekali nggak interaksi. Cuma ada di dekatnya aja, secara fisik. Oh, jadi kuncinya di situ ya, konsistensi kehadiran fisik. Bukan cuma sekali waktu dekat, tapi bikin pola, kok orang ini ada terus ya di sekitar tapi nggak ganggu gitu. Persis. Nah, itu nyambung ke pilar kedua, frekuensi atau frequency. Charles ini nggak cuma muncul sesekali, dia ada di sana setiap hari. Frekuensi tinggi ini ngebangun semacam familiaritas visual. Si Siegel jadi mulai biasa lihat Charles, walau belum pernah ngomong. Ini penting buat nurunin kewaspadaan awal target. Dan dia di sana nggak cuma sebentar kan? Kayak mampir gitu. Benar, nah itu masuk pilar ketiga, durasi atau duration. Charles nggak cuma mampir bentar, dia habiskan waktu yang lumayan lama di dekat Sigal. Tiap kali muncul. Pola kedekatan, frekuensi, sama durasi yang konsisten ini itu bikin dasar kehadiran yang stabil. Nggak mengancam lah di radarnya si Sigal. Dia jadi kayak bagian dari pemandangan rutin buat Sigal. Sampai sini sih kedengerannya pasif banget ya. Cuma soal ada di sana. Terus gimana dong sama intensitasnya? Kan ada 4 pilar. Nah ini dia nih, bagian yang paling menarik dan strategis. Intensitas atau intensity. Ini dibangunnya pelan-pelan banget dan hati-hati. Awalnya, intensitasnya nol. Malah mungkin negatif ya, dalam arti nggak ada interaksi sama sekali. Charles cuma duduk diam, baca koran. Ini tuh kayak friend signal yang halus banget, nunjukin dirinya nggak bahaya, nggak ada maksud apa-apa, cuma orang biasa aja yang punya rutinitas sama. Ini krusial, biar target nggak merasa terancam atau waspada. Istilahnya shields up gitu. Oh, oke. Jadi bangun rasa aman dulu ya sebelum maju lagi. Cerdik juga. Terus gimana dia naikin intensitasnya? Disinilah Charles pakai yang namanya Kyle rasa penasaran atau curiosity hook. Jadi setelah berminggu-minggu nih dia jalanin rutinitas diam yang sama itu, suatu hari tiba-tiba aja Charles lipat korannya, berdiri, terus pergi gitu aja. Tanpa ngomong apa-apa, nggak ada perubahan ekspresi, nggak ada sinyal apapun, cuma penyimpangan dari pola yang udah terbentuk. Ah, jadi dia putus pola yang udah biasa itu ya. Ini pasti bikin Sigel mikir, loh kenapa nih orang? Tepat sekali. Tindakan simpel itu langsung micu macam-macam pertanyaan di kepala Sigel. Siapa sih ini orang? Kok dia selalu di sini? Kenapa nggak pernah ngomong? Terus kenapa hari ini pergi gitu aja? Rasa penasaran ini jadi kail psikologis yang kuat. Kita kan sebagai manusia, secara alami pengen nyelesain teka-teki atau ngertiin kenapa ada yang beda dari biasanya. Dan puncaknya gimana tuh? Ini momen krusial banget. Kenapa? Karena Siegel yang mulai. Interaksinya jadi terasa kayak idenya dia sendiri, bukan sesuatu yang dipaksain sama Charles.
Ini secara psikologis bikin Siegel lebih terbuka, lebih reseptif. Wah, Bahkan nih, setelah Siegel mulai ngajak ngomong, si Charles nggak langsung nyambut hangat gitu. Dia mainin prinsip kelangkaan, scarcity principle. Charles ngingetin Siegel soal sumpahnya dia buat nggak ngomong sama orang asing. Jadi Charles dibikin kelihatan kayak susah didapatin. Ini justru malah bikin Siegel makin pengen ngobrol sama dia. Setiap langkah direncanain biar target ngerasa dia yang pegang kendali. luar biasa sih ini. Kelihatannya pasif dari luar, tapi tiap langkahnya itu diperhitungkan banget buat ngarahin target secara psikologis. Ini bener-bener nunjukin kekuatan sabar sama isyarat nonverbal di awal-awal ya. Nah, cerita kedua di epilog ini juga nggak kalah menarik nih. Soal mata-mata Jerman, Dr. Graves yang deketin seorang wanita Inggris. Pendekatannya agak beda ya. Betul. Kalau Charles tadi kan fokusnya rekrut aset intelijen. Nah, Dr. Graves ini tujuannya lebih ke arah bangun hubungan personal buat tujuan spionase yang beda. Dan dia secara eksplisit mengintegrasikan beberapa elemen dari hukum ketertarikan, laws of attraction, yang juga dibahas di buku ini. Selain formula persahabatan itu sendiri tentunya. Oke, coba kita bedah lagi pakai kerangka yang sama. Gimana Graves terapin kedekatan sama frekuensi? Graves juga rutin naik kuda di jalur yang sama, jam yang sama. Dia juga tahu wanita itu sering nikmatin stroberi di teras Hotel Carlton sore-sore. Nah, Graves pun sering kelihatan di sana pas waktu itu. Dia sengaja nempatin dirinya secara konsisten di tempat yang sama, waktu yang sama dengan target. Ini soal kedekatan dan frekuensi yang disengaja. Dan durasinya? Sama pentingnya, dia nggak cuma sekali dua kali. Rutinitas ini dilakuin hari demi hari, biar tercipta kehadiran yang stabil dan bisa diprediksilah dalam persepsi si wanita. Dia jadi semacam wajah yang sering terlihat. Lalu gimana si Graves ini bangun intensitasnya? Tadi katanya ada sentuhan beda. Nah, di sini beda ya, lumayan mencolok. Terutama cara dia pakai kail rasa penasaran. Graves ngelakuin sesuatu yang, wah, teatrikal banget dan eksentrik. Penulis nyebutnya aksi stroberi. Jadi tiap hari di teras Carlton itu, Graves mesan 5 porsi stroberi segar yang mahal cuma buat dia sendiri. Coba bayangin aja pemandangannya. Aneh banget kan? Boros lagi. Tindakan ini emang dirancang buat narik perhatian siapa aja yang ada di sana, termasuk si target wanita ini. Siapa sih orang aneh ini yang makan stroberi sebanyak itu sendirian tiap hari? Ini kayak rasa penasaran yang sangat visual dan, ya, gampang diingat. Hahaha, 5 porsi stroberi. Itu beneran cara yang unik sih buat bikin orang penasaran. Selain aksi stroberi itu, ada lagi nggak yang dia lakuin buat bangun intensitas atau ketertarikan? Ada. Graves ini nggak cuma hadir pasif aja. Dia juga secara halus memamerkan kualitas positif. Pas lagi naik kuda, dia sengaja nunjukin skillnya yang jago pas mereka papasan. Ini bukan cuma soal kelihatan, tapi juga kelihatan menarik atau kelihatan kompeten. Tujuannya ya bangun persepsi positif. Jadi ada 2 lapis di sini. Pertama, familiaritas, bikin dirinya jadi sosok yang dikenal secara visual. Jadi pas akhirnya interaksi, nggak kerasa kayak orang asing yang tiba-tiba muncul. Kedua, dia manfaatin potensi misatribusi. Ini konsep psikologi di mana orang bisa salah ngaitin perasaannya. Contohnya, si wanita ngerasa seneng dan rileks pas abis naik kuda, atau pas nikmatin stroberi kesukaannya. Dengan kehadiran Graves yang konsisten di momen-momen itu, ada kemungkinan si wanita, secara nggak sadar ya, mulai ngasosiasiin perasaan positif itu sama kehadiran Graves. Wah, jadi perasaan senang karena aktivitasnya itu bisa nular gitu ya ke persepsi terhadap orang yang kebetulan selalu ada di dekatnya pas momen itu. Halus banget itu. Sangat halus. Selain itu, Graves juga pakai elisitasi. Ini teknik ngorek informasi secara nggak langsung. Dia nggak nanya langsung ke si wanita, tapi ngumpulin detail tentang dia dari orang-orang di sekitarnya. Kayak pelayan hotel atau kenalan lain yang mungkin dia temui di Carlton atau pas lagi naik kuda. Ini bantu dia nemuin kesamaan atau common ground potensial. Contohnya ya, kesukaan sama stroberi itu sendiri udah jadi titik temu awal. Atau mungkin dia nemu kenalan bareng lewat elisitasi ini. Kedua cerita ini benar-benar nunjukin betapa pentingnya sabar, observasi yang tajam, sama perencanaan strategis ya. Baik Charles maupun Graves ini nggak ada yang buru-buru. Mereka bangun fondasi dulu sebelum ambil langkah berikutnya. Aksi stroberinya Graves ini jelas bukan iseng, tapi bagian dari rencana besar buat bikin kail yang nggak terlupakan. Tepat sekali. Dan kalau kita tarik benang merahnya ya, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kedua kasus ini, meskipun konteks sama tujuannya beda. Apa aja tuh pelajaran utamanya? Pertama,
kekuatan isyarat nonverbal di tahap paling awal. Keduanya hati-hati banget nampilin diri sebagai sosok yang nggak mengancam. Kehadiran yang tenang, konsisten, nggak intrusif, itu ngirim friend signals secara implisit. Ini krusial biar target nggak defensif. Jadi kesan pertama itu dibentuk bahkan sebelum ngomong sepatah kata PIN ya? Betul. Kedua, pentingnya kesabaran dan eskalasi bertahap. Nggak ada yang instan. Hubungan atau persepsi awal hubungan itu perlu waktu buat berkembang. Mereka naikin intensitasnya pelan-pelan, biarin target adaptasi di tiap tahap. Kayak naik tangga gitu ya, satu-satu anak tangga nggak loncat. Analoginya pas banget. Ketiga, seni menciptakan kail rasa penasaran. Bikin target bertanya-tanya soal Anda, itu cara efektif buat mancing interaksi. Aksi diamnya Charles sama aksi stroberinya Graves, itu dua contoh ekstrim tapi efektif dari prinsip ini. Bikin orang lain pengen tahu lebih banyak. Keempat, dan ini penting banget di kedua kasus, biarin target yang ambil langkah inisiatif buat mulai kontak verbal. Ini ngasih ilusi kontrol ke target. Bikin mereka ngerasa interaksi itu ide mereka sendiri, jadi lebih terbuka dan nggak merasa dimanipulasi terang-terangan. Bikin target ngerasa nemuin kita, bukan dideketin sama kita. Bisa dibilang gitu. Kelima, manfaatin kekuatan familiaritas dan kesamaan. Orang kan secara alami lebih nyaman dan tertarik sama hal atau orang yang udah mereka kenal atau punya kesamaan. Graves secara aktif nyari dan nyiptain elemen ini. Dan keenam, penggunaan elisitasi yang cerdik. Ngumpulin informasi penting soal target tanpa harus nanya langsung yang bisa bikin curiga. Ini butuh kepekaan sosial sama kemampuan observasi yang bagus. Semua prinsip ini kedengarannya strategis banget ya, bahkan mungkin agak manipulatif kalau kita ingat konteks spionasinya. Terus apa artinya ini semua buat Anda, pendengar kami, di kehidupan sehari-hari? Tentunya tujuannya bukan buat jadi mata-mata kan ya? Ya jelas bukan. Tapi prinsip-prinsip di balik formula persahabatan ini sebenarnya nyerminin cara kerja alami hubungan manusia. Kalau kita paham, ini bisa kasih kita alat buat ngebangun, ngeluarin, atau bahkan ngevaluasi hubungan kita sendiri secara lebih sadar. Buku ini secara eksplisit nyaranin kita bisa pakai formula ini sebagai semacam alat diagnostik buat hubungan kita. Misalnya nih, Anda bisa coba tanya ke diri sendiri soal hubungan tertentu, entah itu pertemanan, hubungan romantis, atau sama rekan kerja. Seberapa besar sih kedekatan fisik atau ruang bersama yang Anda punya? Apa beneran sering di tempat yang sama atau cuma interaksi virtual aja? Terus, seberapa sering frekuensi interaksi itu terjadi? Apa rutin, terjadwal, atau cuma sporadis aja kebetulan ketemu gitu? Frekuensi yang rendah seringkali bikin hubungan susah berkembang kan? Kemudian, berapa lama durasi waktu berkualitas yang Anda habiskan bareng tiap kali interaksi? Apa cuma ngobrol singkat di lorong kantor? Atau percakapan yang lebih panjang dan mendalam? Dan yang mungkin paling krusial nih, gimana tingkat intensitas emosional dalam interaksi itu? Apa Anda cuma ngelakuin aktivitas bareng secara pasif? Kayak nonton TV bareng tapi nggak banyak ngobrol, intensitas rendah. Atau Anda secara aktif berbagi pengalaman, perasaan, ngelakuin aktivitas yang bangun ikatan emosional, kayak date night, diskusi mendalam, atau ngerjain proyek bareng, intensitas tinggi. Jadi dengan ngeevaluasi keempat elemen ini, kedekatan, frekuensi, durasi, intensitas, bisa bantu kita ngidentifikasi di mana letak kekuatan atau kelemahan sebuah hubungan. Dan area mana yang mungkin perlu perhatian lebih kalau kita mau memperbaikinya. Menariknya lagi nih, pemahaman formula ini juga bisa dipakai sebaliknya loh. Seperti yang disinggung di sumber kita, kalau Anda ada di hubungan yang nggak sehat atau pengen ngejauh dari seseorang secara halus, tanpa konfrontasi langsung yang mungkin nyakitin, Anda bisa secara sadar dan bertahap ngurangin 4 elemen ini. Gimana caranya tuh? Ya, Anda bisa mulai kurangin frekuensi pertemuan atau kontak. Pas ketemu, perpendek durasi interaksinya. Ciptain lebih banyak jarak fisik atau emosional, itu soal kedekatan. Dan yang penting, turunin tingkat intensitasnya. Kurangin berbagi info pribadi, kurangin keterlibatan emosional pas ngobrol. Dengan ngelakuin ini pelan-pelan dan konsisten, orang itu seringkali bakal secara alami ngerasa kalau hubungannya udah berubah atau mendingin. Dan mungkin dia bakal nyari koneksi lain yang lebih memuaskan. Tanpa perlu ada drama perpisahan yang eksplisit. Ini bisa jadi cara yang lebih lembut buat mengakhiri hubungan. Jadi kesimpulannya nih, formula persahabatan ini, kedekatan, frekuensi, durasi, intensitas bukan mantra sihir ya. Ini lebih ke deskripsi mekanisme dasar gimana hubungan antar manusia itu terbentuk, terjaga, dan bahkan bisa memudar. Memahaminya ngasih kita semacam kerangka kerja,
alat buat menavigasi dunia sosial kita dengan lebih sadar dan mungkin ya lebih efektif. Dan pemahaman ini, seperti yang diilustrasikan dengan jelas banget oleh perbandingan antara agen FBI dan mata-mata Jerman di epilog tadi, itu bawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang penting buat Anda pikirkan. Sumber kita kan nyandingin dua individu yang pakai formula psikologis yang sama persis buat tujuan yang beda banget. Satu demi keamanan nasional, satu lagi buat spionase pribadi yang merugikan. Keduanya sama-sama memanipulasi persepsi dan hubungan. Ini munculin pertanyaan. Ketika kita mulai secara sadar terapin teknik-teknik psikologis yang kuat ini dalam interaksi sehari-hari, bahkan dengan niat baik ya, kayak nyari teman, pasangan, atau bangun jaringan profesional, di mana sih batas etisnya? Kapan pemahaman soal cara kerja hubungan ini berubah dari alat pemberdayaan jadi alat manipulasi yang mungkin merugikan atau gak tulus? Pertanyaan yang relevan banget untuk kita renungkan bersama ya. Di mana garis tipis antara membangun koneksi secara efektif sama merekayasa hubungan secara nggak etis. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.